Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya telah memberikan tugas kepada anak-anak Bapak kelas 12, itu membuat video tentang pendapat masing-masing tentang pola penyerangan 4-4-2 dan 4-3-3 dalam permainan sepak bola. Nah, sekarang kita dalam kompetisi KD kita itu ada pada merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Yang pertama kita bahas adalah permainan sepak bola. Jadi indikator pembelajaran kita itu yang pertama, siswa Bapak itu harus mampu menganalisis taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua, menganalisis taktik menyerang ya dalam permainan sepak bola. Kemudian yang ketiga, menganalisis taktik bertahan dalam permainan sepak bola. Nah, kalau kita berbicara dengan taktik dan strategi ini memiliki perbedaannya masing-masing, tapi dia keduanya ini saling berkaitan serta mendukung satu sama lain untuk tujuan yang satu ya. Nah, nanti sebelum kita masuk apa itu taktik dan apa itu strategi ya, mari kita lihat taktik itu apa sebenarnya. Taktik itu adalah rancangan atau rencana yang akan kita lakukan dalam permainan sepak bola, baik itu perorangan maupun kelompok atau dalam bentuk tim ya. Rancangan atau rencana yang akan dilakukan, berarti belum dilakukan, itu disebut dengan taktik. Jadi kalau kita berbicara strategi ya, strategi itu adalah rencana kita atau rancangan sebelum pertandingan berlangsung. Nah, jadi kalau strategi ini sebelum permainan kita berlangsung, kita nyusun strategi terlebih dahulu. Kalau taktik itu sudah di dalam strategi itu kita lakukan ya. Jadi strategi ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu strategi itu mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Misalnya dalam strategi 4-4-2 gitu ya. 4-4-2 ini dua striker, ini strategi kita kan dua orang penyerang tuh. Nah, jadi kita membutuhkan dalam pertandingan itu gerakan-gerakan tertentu yang diarahkan oleh seorang pelatih. Kemudian yang kedua, kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Jadi strategi ini memiliki peran penting untuk mendukung agar taktik ini bisa berjalan ya. Jadi kita lanjutkan dalam formasi permainan sepak bola. Seperti yang Ananda videokan, ada 4-4-2 dan 4-3-3 ya. Penyerangan dan pertahanan. Sebelum kita mengkaji masalah formasi itu kita mesti tahu apa sebenarnya. Formasi itu adalah sistem atau dalam permainan, sebuah formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang diterapkan pada peraturan sepak bola. Nah, diterapkan dalam peraturan sepak bola, cara penempatan, kemudian ruang gerak serta pembagian tugasnya masing-masing dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya masing-masing berlaku saat penyerangan maupun bertahan. Contoh, dalam permainan formasi 4-4-2, kita ini membutuhkan 4 orang pemain belakang. Tugasnya apa? Ya, tugasnya itu menahan serangan lawan semaksimal mungkin supaya gawangnya tidak jebol. Yang 4 di tengah, 4 pemain tengah, fungsinya mengatur serangan dan membantu pertahanan. Kemudian yang kedua, pemain depan. Tugasnya apa pemain 2 yang di depan ini? Tentu pemain depan ini memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan ya. Jadi 4 pemain belakang dia memiliki posnya masing-masing dan memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian 4 pemain tengah ini memiliki fungsi masing-masing. Di tengah itu fungsi mungkin seperti membantu pertahanan, kemudian posnya udah ada masing-masingnya. Kemudian 2 di depan ini menyerang saja, masukkan bola sebanyak-banyak mungkin ke gawang lawan. Begitupun dengan formasi yang lain ya. Ada formasi 4-3-3. Jadi anak bapak harus paham nih, 4 ini apa dia? Pemain belakang. Fungsinya apa? Tentu menahan serangan lawan. Kemudian 3 di sini dia pemain tengah. Pemain tengah itu mengatur penyerangan, mengatur jalannya pertandingan ya. 3 di depan tentu itu memasukkan bola sebanyak-banyaknya, itu seorang striker, disebut dengan kata striker. Kemudian 4 pemain belakang, 5 pemain tengah dan 1 pemain depan. Nah, mungkin anak-anak Bapak udah paham ya. Kemudian 4-2-4. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah dan 4 pemain depan ya. Kemudian 3-5-2. 3 pemain belakang, 5 pemain tengah dan 2 pemain depan. Oke.
Kira-kira sampai di situ paham Bapak ya. Kemudian kita lanjutkan pola penyerangan. Bentuk susunan pemain yang digunakan untuk mengadakan serangan ke daerah lawan agar dapat memasukkan bola ke dalam gawang lawan ya. Yang pertama, melakukanlah di dalam strategi ataupun menjalankan taktik, melakukan gerakan tersusun. Kalau melakukan gerakan tersusun itu disebut dengan kata strategi. Yang pertama, setiap pemain melakukan gerakan yang sudah tersusun berdasarkan posisinya masing-masing. Nah, ada di situ formasi, ada di situ strategi, dan tinggal kita menjalankan taktik kita ya. Nah, kedua, para pemain tidak mencoba keluar dari posisinya masing-masing. Nah, kan kita sudah ada posisi masing-masing nih, jadi kita nggak boleh keluar dari posisi yang telah ditentukan oleh seorang pelatih ya. Kemudian menghadapi pertahanan yang rapat. Bagaimana caranya kalau lawan itu memiliki pertahanan yang rapat? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, melakukan pola penyerangan dengan umpan-umpan panjang. Apa gunanya? Supaya nanti lawan itu keluar dari posnya masing-masing, baru kita bisa masuk untuk melakukan penyerangan ya. Biar pertahanan mereka itu goyah istilahnya ya. Kemudian, mencari ruang kosong untuk bisa menerobos penjagaan lawan, maka pemain mesti pandai menggunakan ruang yang kosong. Jadi seorang pemain bola itu, baik itu seorang striker, dia harus mampu mengolah pemikiran dia, bagaimana caranya dia mencari ruang kosong supaya temannya mudah atau enak mengoper bola sehingga dia tidak dikawal oleh pertahanan lawan ya. Jadi mudah untuk memasukkan bolanya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan pola pertahanan. Pola pertahanan itu ada dua. Yang pertama ada pola pertahanan man to man. Man to man itu apa? Itunya face to face. Kita itu setiap pemain menjaga satu pemain. Jadi kemanapun pemain itu kita ikuti, ya. Nah, kemudian pola pertahanan yang kedua zona marking. Ya, zona marking ini pertahanan area. Jadi area kita itu misalnya di bagian back itu, main belakang itu kan sampai tengah. Jadi kalau kita ada lawan kita di zona kita, maka kita yang menjaga, ya. Mau pergi kemana dia. Tapi kalau dia sudah keluar dari zona kita, maka kawan lagi yang lain lagi yang akan menjaganya seperti itu ya. Kemudian pola pertahanan man to man dan zona marking ini bisa dikombinasikan ya. Dia merupakan pola yang sering digunakan oleh tim profesional zona seperti ini, namun dalam penerapannya butuh koordinasi yang paling rumit atau kompleks. Jadi tidak mudah untuk menjalankan taktik seperti ini ya. Hanya orang-orang yang profesional yang bisa atau mampu untuk melakukan pola pertahanan man to man dikombinasikan dengan zona marking ya. Kemudian setiap anggota menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Nah, ini ya, dia menjaga temannya, bisa jadi nanti yang si A dengan yang si B dia bisa ceng. Arti ceng itu tukar tempat dia ya. Nah, bisa dia bertukar. Misalnya menjaga ini, nah, menjaga satu orang, tapi dia pindah ke pos lain, zona yang lain, tapi yang lain ini pindah ke tempat dia, sehingga tempat zona yang ditinggalkan oleh si A tadi tidak kosong, maka sudah ditempati oleh si B ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nanti saya lihatkan beberapa pendapat dari anak-anak Bapak, beberapa video tentang pendapat anak-anak Bapak tentang formasi 4-4-2 dan 4-3-3 nanti ya. Oke, jangan lupa terakhir silakan subscribe, kemudian komen di bawahnya apa-apa yang kurang sebelum-sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Salam olahraga.